Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ada pantun nih. Jelajah di kanal saat siang, cakep. Maka tak kenal, maka tak sayang. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret tahun 2019 yang terdiri dari yang pertama Aditya absen 05, Anesia Saharani absen 014, Arini Arum absen 020, Ayu Resti absen 024, Desi Fitria absen 030, Fuad Aminullah absen 042. Ya, kami di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah Eropa yang bertemakan tentang sosialisme dan tokoh-tokohnya. Maka dari itu, yuk kita simak sejenak penjelasan dari kami. Selamat menyimak teman-teman, stay calm and enjoy. Kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu sosialisme. Pertama, pengertian sosialisme. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19 yang mencakup berbagai sistem ekonomi dan sosial yang identik dengan kepemilikan bersama atas dasar alat-alat produksi dan pengelolaannya. Kepemilikan bersama ini merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia menjadi egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialisme berasal dari bahasa Prancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Umumnya, sebutan itu dikenakan bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat produksi. Untuk kali ini, kita akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosialisme, yaitu Robert Owen yang telah melakukan beberapa pembaharuan untuk kehidupan para buruh yang lebih baik dan layak. Oke, mari kita ulas dan bahas secara mendalam apa saja tindakan yang diambil oleh Owen untuk kesejahteraan para kaum buruh. Robert Owen merupakan salah satu tokoh sosialis yang lahir pada tahun 1771. Robert Owen memiliki pabrik pemintalan kapas, tepatnya di New Landmark, Skotlandia. Pabrik tersebut dimiliki dari mertuanya yaitu David Deley. Untuk itu, Owen melakukan beberapa terobosan dan pembaharuan untuk kehidupan para pekerja yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan para pekerjanya. Selanjutnya, Owen juga memberikan perhatian terhadap pekerjanya, yaitu dengan memberikan berbagai tunjangan, kompensasi, serta perhatian kesehatan untuk para pekerjanya. Owen juga memiliki kepercayaan jika pembentukan karakter seseorang dibentuk oleh faktor lingkungan. Untuk itu, Owen berusaha menciptakan lingkungan yang baik. Owen melakukan berbagai perbaikan seperti reformasi di bidang pendidikan dan reformasi sosial. Ia memberikan pendidikan gratis pada anak usia 3 tahun, dan ia juga menolak memperkerjakan anak usia 3-6 tahun. Terobosan-terobosan yang dilakukan Owen, pertama, memperhatikan kebutuhan para pekerja. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap para pekerja. Owen menyiapkan barang-barang kebutuhan para buruh dengan harga yang lebih murah dari harga di luar pabrik. Owen memberikan tunjangan, kompensasi kepada seluruh pegawainya. Yang ketiga, reformasi pendidikan. Owen memiliki pandangan bahwa pendidikan anak sejak usia dini, yaitu pada usia 3 tahun, dilakukan secara gratis oleh komunitas masyarakat ataupun negara. Yang keempat, reformasi sistem kerja.
pada awal revolusi industri, yaitu ketika para pekerja dianggap instrumen tidak berdaya, maka Owen akan meningkatkan kondisi kerja di pabrik, yaitu dengan menaikkan usia minimum kerja bagi anak dan mengurangi jam kerja karyawan pabrik. Owen melakukan perbaikan dengan menolak memperkerjakan anak di bawah umur 10 tahun. Kemudian ia memperpendek jam kerja menjadi 10,5 jam per hari. Yang kelima, memperbaiki lingkungan hidup kerja per hari, dan Owen menyediakan makanan dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat tinggal karyawan dengan membangun rumah dan membuat jalan sehingga lingkungan hidup dan pabrik menjadi menarik. Tokoh kedua yaitu Karl Marx 1818 sampai 1883. Karl Heinrich Marx atau biasa dikenal dengan Karl Marx. Ia merupakan salah satu tokoh sosialis terkemuka dari Jerman yang memiliki pengaruh besar hingga sekarang. Ia lahir di Trier, Prusia, Jerman pada 5 Mei 1818. Terdapat salah satu pandangan dasar yang digunakan oleh Karl Marx guna membangun pemikiran sosialisme, yaitu materialisme historis. Karl Marx mencetuskan 4 hal. 1. Materialisme historis. Materialisme historis memiliki keyakinan bahwa sistem kapitalis akan termakan oleh perkembangan sejarah, dan sejarah akan melahirkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme, maka akan terlahir masyarakat tanpa kelas, tanpa negara. 2. Teori akumulasi modal. Pada teori akumulasi modal, Karl Marx meramalkan bahwa dalam kapitalisme, modal akan perlahan-lahan terakumulasi pada pemilik modal tertentu akibat persaingan. Maka suatu saat produksi akan berhenti, sehingga terjadi revolusi saat sistem kapitalisme berhenti dan tidak bisa lagi berjalan. 3. Teori surplus value. Melalui teori surplus value, Marx menunjukkan bahwa laba dalam sistem kapitalis adalah perampokan dan penjarahan hak buruh. Menurut teori Marx, nilai lebih atau surplus adalah sama dengan nilai baru yang diciptakan oleh pekerja melebihi biaya tenaga kerja mereka sendiri, yang diambil oleh kapitalis sebagai keuntungan ketika produk dijual. 4. Konsep aliansi dan keterasingan. Konsep aliansi merupakan salah satu gagasan sosialisme Karl Marx yang memikat berbagai kalangan, seperti kalangan pemikir Muslim, yang hingga menyerukan menggunakan Marxisme sebagai kerangka teoritis dalam menemukan solusi bagi permasalahan umat dewasa ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan kaum buruh dalam menuntut keadilan dan terpenuhinya hak mereka. Awal mula terjadinya perjuangan buruh dikarenakan kondisi kehidupan mereka yang sangat memprihatinkan, di mana mereka tidak dapat memenuhi kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh tindakan para pemilik modal yang semena-mena, seperti upah yang diberikan sangat sedikit, hak jaminan sosial tidak diberikan, sedangkan jam kerja mereka sangatlah panjang. Hingga pada akhirnya, para buruh mulai merasa muak, sehingga muncullah organisasi dan partai politik buruh yang mendorong timbulnya gerakan perlawanan seperti pemogokan massal. Pada tahun 1820, terjadi pemogokan massal di Skotlandia. Hal ini merupakan pemogokan pertama yang dilakukan oleh para buruh, yang kemudian disusul oleh pemogokan-pemogokan lain dari para buruh setiap tahunnya dari berbagai negara. Hingga pada pemogokan pekerja dan buruh yang terjadi dari tahun 1889 sampai 1890, pada akhirnya membawa sebuah keberhasilan,
di mana mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki upah dan kondisi mereka. Dan dengan keberhasilan ini, para buruh lebih berani dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan publik. Dan pada tahun 1904, akhirnya diadakan Kongres Amsterdam yang menjadi puncak perjuangan kaum buruh Eropa. Kongres ini dihadiri oleh 444 delegasi dari berbagai penjuru yang keseluruhannya merupakan kelompok perwakilan beraliran sosialis terbesar dan paling solid. Kongres ini menunjukkan keberhasilan buruh yang mampu menggerakkan bumi Eropa. Masa kejayaan ini masih tetap ditingkatkan. Dilihat dari revolusi Rusia pertama yang meletus pada tahun 1905. Pada masa itu, kaum buruh di bawah kekuasaan sosial demokrasi berhasil menunjukkan kegagahan revolusioner miliknya. Akan tetapi, titik kejayaan ini turut terpengaruh oleh pasang surut gelombang revolusioner. Baiklah, akhirnya kita telah sampai pada penghujung pembahasan topik sosialisme ini. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisme merupakan suatu paham yang berusaha untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial di tengah maraknya kapitalisasi Eropa pada masa itu. Sosialisme sendiri dimotori oleh Robert Owen, Karl Marx, dan para tokoh sosialis lain. Perjuangan Robert Owen, Karl Marx, dan para tokoh sosialis lain inilah yang lantas merubah sejarah buruh di masa itu. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kami mohon bagi para pendengar maupun pembaca berkenan untuk menyampaikan kritik saran yang membangun atas media belajar ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.